Selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait jawaban dari soal 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firda Ayu Fitriani dan juga rekan-rekan saya ada Yosi dengan NPM 17140, ada Anissa binti Roykatul Jannah NPM 18, Devi Julia Fitriani NPM 1830 dan Giga Rahmawati Saleh NPM 18166, Elva Aulia 18168 dan Nadia Rahma 18173. Next. Nah, selanjutnya ini ada soal 1. Diketahui pada tanggal 2 Januari 2019, PT Indah membeli PT Adil dalam sebuah penggabungan usaha merger. Nah, kan sebelumnya dijelaskan bahwa merger itu ketika ada perusahaan A dan B, maka salah satunya bergabung ke perusahaan lainnya. Nah, dalam hal ini PT Indah itu membeli PT Adil. Jadi PT Adilnya itu ditutup begitu ya. PT Indah membayar biaya penerbitan saham 40 juta dan biaya akuisisi lainnya sebesar 50 juta. Harga pasar saham pada tanggal ini adalah 25.000 per lembar. Kemudian neraca singkat PT Indah dan PT Adil pada tanggal tersebut ini sudah ada di samping kanan. Dan permintaan soal 1 ini yang pertama yaitu ketika PT Indah menerbitkan 15.000 lembar saham, dan permintaan kedua yaitu ketika PT Indah menerbitkan 10.000 lembar saham. Oke, next. Baik, selanjutnya saya Giga Rahmawati Saleh akan mempresentasikan slide yang ini. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwasannya PT Indah itu menerbitkan 15.000 saham dengan harga yang tadi 25.000 ya per lembar sahamnya. Jadi PT Indah investasi ke PT Adil itu 15.000 dikali 25.000 sama dengan 375 juta adalah uang yang dikeluarkan PT Indah untuk memerger atau mengambil PT Adil. Dan terus karena sebenarnya yang diminta oleh soal itu akses, akhirnya kita mencari akses ataupun nilai buku yang pertama-tama harus dikurangkan dulu dari nilai buku aset bersih PT Adil. Jadi bisa dilihat ya, bahwasanya nilai buku PT Adil itu sama dengan 170.000. Nah, untuk cara cepat rumusnya adalah aset bersih, aset dikurangi liabilitas ya, itu untuk mencari nilai buku. Nah, kalau cara cepatnya langsung aja lihat aset bersih, nilai buku aset bersih itu sama saja dengan nilai ekuitas ya. Jadi cara cepatnya langsung aja lihat di ekuitas itu. Bisa dilihat di PT Adil kolom ketiga, kolom keempat, 100 tambah 20 tambah 50 sama dengan 70 itu sama aja kayak aset bersih alias aset dikurangi liabilitasnya PT Adil. Nah, langsung aja 375 juta tersebut ke kanan ya, kanan atas ya. 375 juta dikurangi nilai bukunya sama dengan 170 juta. Jadi kelebihan investasi terhadap nilai buku itu sebesar 205 juta. Nah, sekarang kita harus mengalokasikan ekses ini untuk menemukan goodwill ataupun bargain purchase. Maksudnya adalah aset ataupun keuntungan yang tidak dapat diidentifikasi melalui aset ataupun liabilitas. Itu maksud dari goodwill ataupun bargain purchase. Nah, langsung saja kita lihat. Karena ini kita menggunakan akses, kita langsung lihat ke hal-hal yang berbeda di sini dari PT Adil, yakni nilai bukunya dan nilai wajarnya. Kita bisa lihat ya yang di blok warna merah, mulai dari persediaan, itu kan nilai bukunya 80.000. Tapi nilai wajarnya itu sebenarnya 100.000. Jadi nilai buku itu meng-undervalue atau nilainya itu di bawah dari nilai wajarnya. Oleh karena itu kita katakan undervalue. Tanah pun juga sama, 30.000 nilai bukunya dan nilai wajarnya sebenarnya ada 50.000. Berarti dia juga undervalue. Bangunan juga sama, 70.000 tapi sebenarnya 100.000. Nah, peralatan pun juga sama. Dikatakan di nilai bukunya PT Adil 50.000 padahal dia dinilai 80.000 dinilai wajar. Nah, selanjutnya untuk utang lain-lain itu adalah
nilai bukunya 75.000, sedangkan menurut nilai wajarnya itu cuma 45.000. Berarti nilai buku ini mencatat lebih atau over value. Nah, kita langsung lihat ke tabel kanan alokasi excess. Nah, persediaan ketika excess itu under value, dia kan rumusnya itu ditambah ya berarti ya. Jadi dia normal 20 juta sampai nanti ke utang lain ke peralatan itu kan under value semua asetnya 30 juta. Nah, untuk masalah utang lain-lain ini over value kok ditambah? Iya, karena dia posisinya itu adalah di liabilitas. Jadi kan saldo normalnya itu ibaratnya adalah kredit. Jadi utang lain-lainnya itu over value tapi ditambahkan. Jadi kalau misalnya utang lain-lainnya itu under value, dia itu dikurangkan. Berkebalikan sama perlakuannya dengan aset, perlakuannya dengan akun-akun aset dengan perlakuannya pada akun-akun liabilitas. Nah, dari semuanya nanti itu kan aksesnya tadi akses investasi terhadap nilai buku itu kan 205 juta. Nah, sedangkan total persediaan tanah, bangunan, peralatan, utang lain-lain itu sekitar 130 juta. Jadi, artinya ada aset yang tidak dapat diidentifikasi di sini, yaitu kita namai goodwill. Goodwill-nya itu sekitaran 205 juta dikurangi 20 juta dari persediaan, dikurangi tanah, kurangi bangunan, kurangi peralatan dan utang lain-lain itu ketemunya 75 juta. Sehingga total access itu harus sama dengan yang di atas, akses investasi terhadap nilai buku, yakni 205 juta dan 205 juta. Dan akhirnya menghasilkan goodwill 75 juta. Nah, untuk memudahkan kami menjurnal nanti, akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan cara kedua untuk mencari goodwill juga. Kami tulis di sini, yakni mengalokasikan nilai kelebihan itu pada aset-aset ataupun liabilitas yang dapat diidentifikasi. Kita lihat di PT Indah sama kayak tadi, tetap 375 juta dan nilai wajarnya pakai nilai wajar ya, ini bukan pakai nilai buku. Kalau di atas tadi kan pakai nilai buku. Kalau di bawah ini pakai nilai wajar. Nah, kalau dia menggunakan langsung nilai wajar, dia akan langsung menemukan goodwill-nya. Jadi selisih lebih goodwill-nya adalah 75 juta. Nah, langsung saja kita masukkan seperti ini. Kasnya 30 juta, piutang usaha 40 juta, persediaan 100 juta, tanah 50 juta, bangunan 100 juta, peralatan 80 juta. Karena utang itu aset saldo normalnya kredit, jadi utang usaha dikredit 55 juta. Ingat menggunakan nilai wajar PT Adil, utang lain-lain juga 45 juta dan langsung ditambahkan oleh goodwill 75 juta. Jadi nanti totalnya akan 375 juta. Selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu pencatatan dalam jurnal. Nah, yang pertama itu ada pencatatan investasi. Pada tanggal 2 Januari 2019, yang pertama dicatat di debit yaitu investasi di PT Adil yaitu sebesar 375 juta. Nah, 375 juta ini diperoleh dari data pada slide 2 yaitu 15.000 lembar saham dikalikan nilai pasar 25.000. Terus untuk yang dikredit ada saham biasa. Saham biasa sebesar 150 juta rupiah diperoleh dari 15.000 lembar saham dikalikan nilai nominal 10.000. Untuk yang dikredit lagi ada tambahan modal di setor, yaitu selisih antara 375 juta dikurangi 150 juta, yaitu sebesar 225 juta rupiah. Untuk pencatatan yang kedua ada pencatatan beban. Untuk tanggal 2 Januari 2019, yang pertama ada di debit pencatatan biaya investasi sebesar 50 juta rupiah. Nah, 50 juta rupiah ini didapat dari mana? Didapat dari diketahui di soal, yaitu
biaya akuisisi. Nah, kenapa biaya akuisisi ini masuk biaya investasi? Karena biaya akuisisi ini termasuk dalam aktivitas investasi, seperti contohnya lain seperti konsultasi, negosiasi, dan lain sebagainya. Terus untuk yang di debit ada TMD atau tambahan modal disetor. Nah, di sini TMD sebesar 40 juta rupiah diperoleh juga dari soal karena berkaitan dengan penerbitan saham. Oleh karena itu, di kas ada 90 juta rupiah dikredit kas sebesar 90 juta rupiah. Untuk pencatatan yang ketiga yaitu pencatatan alokasi. Nah, di tanggal 2 Januari 2019 di sini diperoleh dari slide 2 tadi datanya, yaitu di debit ada kas sebesar 30 juta, piutang sebesar 40 juta, persediaan sebesar 100 juta, tanah sebesar 50 juta, bangunan sebesar 100 juta, peralatan sebesar 80 juta, dan goodwill sebesar 75 juta seperti yang sudah dicari di slide sebelumnya tadi. Dan untuk kredit ada utang usaha sebesar 55 juta, utang lain-lain sebesar 45 juta, dan investasi ke PT Adil sebesar 375 juta. Kenapa kok di pencatatan alokasi investasi ke PT Adil ditaruh ke kredit? Nah, tadi yang pada pencatatan investasi yang pertama di debit 375 juta karena investasi tersebut sudah dirupakan menjadi kas piutang usaha dan lain sebagainya, maka dari itu pada pencatatan alokasi ditaruh di sisi kredit sebesar nilainya juga sama 375 juta rupiah. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai pencatatan dari neraca itu sendiri. Yang pertama, ketika kita ingin mengetahui masing-masing saldo dari akun yang ada di neraca, itu rumusnya yakni nilai buku ditambah ataupun dikurangi dengan jurnal akuisisi. Jadi di sini sebenarnya kalau berdasarkan dengan siklus itu menggunakan akun T untuk mempermudah kita menghitung, akan tetapi dari kelompok kami demi efisiensi waktu, jadi dipersingkat seperti ini. Jadi yang pertama yakni akun kas yang ada di kelompok aset yakni kas, di mana nilai buku dari PT Indah yakni 110.000. Kemudian dikurangkan 90.000. 90.000 ini dari mana? 90.000 itu berasal dari jurnal yang ada di pencatatan beban, yakni berada di kolom kredit sebesar 90.000. Kemudian ditambahkan dengan 30.000, di mana 30.000 ini merupakan jurnal di pencatatan alokasi, yakni kas berdasarkan nilai wajar dari PT Indah itu sendiri, yakni sebesar 30.000, maka alhasil diperoleh saldo dari kas itu sendiri setelah akuisisi sebesar 50.000. Kemudian lanjut ke piutang usaha neto, di mana nilai bukunya tertera 50.000, kemudian ditambahkan 40.000. 40.000 itu juga berasal dari jurnal di pencatatan alokasi yang ada di situ nilai wajar piutang usaha dari PT Indah sebesar 40.000, alhasil saldo akhir atau saldo piutang usaha neto setelah akuisisi sebesar 90.000. Kemudian persediaan, di mana nilai buku tertera sebesar 130.000, kemudian ditambahkan 100.000. 100.000 ini berasal dari jurnal pencatatan alokasi, di mana nilai wajar dari persediaan PT Indah sebesar 100.000, alhasil hasil dari saldo akhir persediaan setelah akuisisi yakni 230.000. Kemudian lanjut ke tanah, di mana nilai buku tanah itu sendiri 60.000, kemudian ditambahkan 50.000. 50.000 ini berasal dari jurnal pencatatan alokasi, di mana di situ tanah nilai wajarnya sebesar 50.000, alhasil saldo akhir dari tanah itu sendiri 110.000. Kemudian lanjut ke bangunan neto, di mana nilai buku tercatat 150.000 ditambahkan 100.000, dan 100.000 itu berasal dari mana? Berasal dari jurnal pencatatan alokasi yang berada di situ, itu merupakan nilai wajar dari peralatan PT Indah sebesar 100.000, dan alhasil saldo akhir dari bangunan neto sebesar 250.000. Kemudian peralatan neto.
peralatan nitro itu sendiri sebesar nilai bukunya 100.000 ditambahkan 80.000. 80.000 berasal dari jurnal pencatatan alokasi di mana nilai wajarnya sebesar 80.000 sehingga hasilnya 180.000. Kemudian ada tambahan goodwill tadi seperti yang disinggung oleh slide kedua dan slide ketiga, goodwill pun dimasukkan sebesar 75.000. Baik, untuk selanjutnya ekuitas akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan dari sisi liabilitas dan ekuitas. Yang pertama yaitu dari utang usaha. Utang usaha di sini tertulis 140.000. Nah, 140.000 itu berasal dari nilai buku PT Indah 85.000 ditambah dari nilai wajar PT Adil 55.000 sehingga ketemu 140.000. Kemudian yang kedua yaitu utang lain-lain. Utang lain-lain di sini tercatat 155.000. 155.000 ini berasal dari nilai buku PT Indah 110.000 ditambah dengan nilai wajar dari PT Adil 45.000. Kemudian yang ketiga yaitu modal saham sebesar 355.000. Nah, di sini berasal dari nilai buku PT Indah 200.000 ditambah dengan tadi kan modal saham yang diedarkan sebesar 15.000 dengan nilai par 10.000 sehingga ketemu 150.000 ditambah 200.000 hasilnya yaitu 350.000. Kemudian yang keempat yaitu tambahan modal di store atau TMD. TMD dari nilai buku PT Indah yang awal itu kan ada 100.000, kemudian ditambah 225.000. Nah, 225.000 ini dari mana? Itu dari nilai wajar yang nilai pasar, maksud saya nilai pasar, mohon maaf, nilai pasar saham yang diedarkan sebesar 25.000 dikali dengan total saham 15.000 dikurangi dengan nilai par 10.000 dikalikan saham yang diedarkan sebesar 15.000. Totalnya yaitu 225.000 dikurangi dengan biaya penerbitan saham sebesar 40.000. Nah, di sini kan karena saldo wajarnya dia dikredit, kemudian kenapa kok biaya penerbitannya dikurangi? Karena dia seharusnya didebit. Jadi sebesar 325.000 ini didebit dengan 40.000 sehingga ketemu 285.000. Kemudian yang terakhir yaitu saldo laba. Saldo labanya di nilai buku PT Indah 150.000 kemudian dikurangi dengan biaya investasi seperti yang dijelaskan dari slide kedua tadi, yaitu biaya akuisisi di sini akan mengurangi saldo laba karena biaya investasi ini akan masuk ke laporan laba rugi sehingga 105.000 dikurangi 50.000 hasilnya 55.000. Next. Ya, baik. Yang selanjutnya adalah soal kedua yang mana penyelesaiannya ini seperti yang disampaikan pada awal. Yang berbeda hanya PT Indah menerbitkan 10 lembar saham, sehingga investasi ke PT Adil yaitu 10.000 yang berupa saham yang diterbitkan dikali dengan nilai pasar yaitu 25.000 sehingga menghasilkan sebesar 250.000. Kemudian untuk nilai buka aset bersih PT Adil itu diperoleh dari total nilai aset buku PT Adil sebesar 300.000 dikurangi dengan total nilai liabilitas nilai buku PT Adil sebesar 130 yang mana menghasilkan sebesar 170.000 sehingga ekses investasi terhadap nilai buku sebesar 80.000. Nah, selanjutnya untuk alokasi ekses sendiri yaitu dilihat dari selisih nilai buku dan nilai wajar yang mana selisihnya pada persediaan 20.000, tanah 20.000, bangunan 30.000, peralatan 30.000 dan utang lain-lain 30.000. Nah, dari jumlah ini itu menghasilkan 130.000 jika kita lihat dari ekses investasi terhadap nilai buku itu selisih 50.000, maka selisih itu merupakan keuntungan berjemput atau keuntungan dari negosiasi. Nah, untuk mempermudahkan jurnal
Maka kita membuat alokasi identifikasi investasi menjadi aset dan liabilitas. Sama seperti di awal, investasi PT Adil diperoleh dari 10.000 dikali dengan 25.000. Kemudian nilai wajar asetnya ini dilihat dari nilai wajarnya ya, yaitu 400.000. Total aset nilai wajar dikurangi dengan total liabilitas nilai wajar PT Adil, sehingga menghasilkan 300.000 dan menghasilkan selisih 50.000 yang merupakan dari keuntungan negosiasi. Sehingga alokasi identifikasi investasi menjadi aset dan liabilitas kas 30.000, piutang usaha 40.000, persediaan 100.000, kemudian tanah 50.000, bangunan 100.000, peralatan 80.000, utang usaha 55.000, kemudian utang lain-lain 45.000 dan berjas itu 50.000. Nah, ini dilihat dari nilai wajar. Selanjutnya, kemudian saya akan menjelaskan tentang jurnal. Yang pertama itu ada jurnal di pencatatan investasi. Yang di kolom debit pertama itu ada investasi di PT Adil. Itu didapatkan dari 10.000 lembar saham dikalikan dengan nilai pasar yaitu 25.000. Kemudian di kolom kredit ada saham biasa didapatkan dari 10.000 dikali 10.000 nilai pari dan tambahan modal disetor yang didapatkan dari selisih antara nilai pasar dengan nilai pari. Kemudian jurnal kedua ada pencatatan beban. Di kolom debit ada biaya investasi sebesar 50 juta yang didapatkan dari biaya akuisisi. Kemudian ada tambahan modal disetor yang didapatkan dari biaya penerbitan saham sebesar 40 juta. Kemudian di kolom kredit ada kas berkurang sebesar 90 juta. Kemudian yang ketiga adalah jurnal tentang pencatatan alokasi. Pencatatan alokasi ini sudah disinggung di slide sebelumnya. Jadi saya hanya menjelaskan tentang jurnalnya. Yang pertama ada kas di debit 30 juta, piutang usaha di debit sebesar 40 juta, persediaan di debit sebesar 100 juta, tanah di debit sebesar 50 juta, bangunan di debit sebesar 100 juta, peralatan di debit sebesar 80 juta. Kemudian di kolom kredit ada utang usaha sebesar 55 juta, utang lain-lain sebesar 45 juta, investasi ke PT Adil sebesar 250 juta yang telah disinggung alasannya oleh Mbak Yosi tadi, karena investasi ini tuh sudah dirupakan sebagai kas dan lain-lain, maka dari itu investasi itu harus dikreditkan. Kemudian yang terakhir di kolom kredit ada keuntungan dari bargain purchase sebesar 50 juta. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan neraca PT Indah setelah akuisisi. Sebelumnya itu kita harus mampu mengetahui berapa saldo dari PT Indah karena adanya akuisisi tersebut dengan melihat nilai buku PT Indah ditambah atau dikurangi dengan jurnal yang telah disampaikan pada slide 7. Saya pertama untuk aset dulu ada akun kas. Kas di sini nilai bukunya sebesar 110 juta, lalu dikurangi dengan 90 yang didapat dari jurnal pencatatan beban atas biaya investasi 50 juta ditambah dengan biaya akuisisi sebesar 40 juta, lalu ditambah dengan jurnal pengalokasian sebesar 30 juta didapat sebesar 50 juta. Selanjutnya ada piutang usaha neto sebesar 50 juta dari nilai buku ditambah dengan jurnal pencatatan alokasi 40 juta didapat 90 juta. Lalu persediaan 130 juta ditambah 100 juta dari jurnal alokasi pencatatan hasilnya 230 juta. Lalu ada akun tanah, nilai buku sebesar 60 juta ditambah dengan 50 juta dari jurnal alokasi pencatatan didapat 110 juta. Bangunan neto nilai 150 juta dari nilai buku ditambah dengan 100 juta dari jurnal pencatatan alokasi hasilnya 250 juta dan peralatan neto sebesar 100 juta pada nilai buku ditambah dengan jurnal alokasi pencatatan 80 juta hasilnya 180 juta.
dari total aset keseluruhan ini sebesar 910 juta rupiah. Oke, selanjutnya mengenai penghitungan untuk liabilitas ya dan ekuitas. Nah, yang dalam hal ini kalau misalnya mau nyusun neraca yang penting harus paham dulu sama konsep yang namanya saldo normal akun dan juga posting buku besar ya. Nah, di sini kan diketahui ada utang usaha 85.000. Saldo normalnya kredit kan utang usaha. Tadi di jurnal pun jurnal alokasinya utang usaha kan penambahan di kredit sebesar 55.000. Maka saldo utang usaha menjadi 140.000. Utang lain-lain pun sama karena dia saldo normalnya kredit. Tadi pun di jurnal di kredit, maka dia menambah saldo utang lain-lain menjadi sebesar 155.000. Kemudian modal saham 200.000 dan di nilai bukunya PT Adil kan ada modal saham 200.000, di nilai bukunya PT Adil modal saham sebesar 100.000. Maka menambah akun modal saham menjadi 300.000. Kemudian tambahan modal di setor di situ diketahui 100.000. Nah, tadi kan di jurnal investasi, pencatatan investasi, tambahan modal di setor itu ada di kredit 150.000. Di mana saldo normalnya TMD ini, tambahan modal di setor itu juga kredit, maka ketika ada jurnal TMD di kredit, maka dia menambah saldo TMD sebesar 150.000. Kemudian ada tadi dari biaya akuisisinya, itu sebesar 40.000. Jadi dia mengurangi saldo tambahan modal di setor menjadi 210.000. Dan terkait saldo laba kan ada 105.000. Nah, ini dikurangi 50.000 ini dari mana? Tadi ada pencatatan biaya investasi kan, itu sebesar 50.000. Nah, biaya investasi ini menjadi bagian dari laporan laba rugi. Dicatat di bagian beban kan biaya. Nah, kalau misalnya ada penambahan biaya, otomatis akan mengurangi saldo laba. Maka dia dikurangi 50.000, kemudian ditambah 50.000. Nah, 50.000-nya ini didapat dari keuntungan bargain purchase. Ketika ada keuntungan, maka dia akan menambah saldo laba. Nah, jadi total saldo laba menjadi 105.000, maka di neraca bagian liabilitas dan ekuitas menjadi 910.000. Kalau tadi di soal 1 kan ada goodwill di bagian aset ya. Nah, karena ini berupa keuntungan atau bargain purchase, maka tidak ada yang namanya goodwill, melainkan dia dijumlahkan ke saldo laba keuntungannya. Maka antara total aset dan juga total liabilitas dan ekuitas sama sebesar 910.000. Oke, lanjut. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke ya, sudah bagus sekali. Jawabannya betul semua. Dan saya lihat saudara teliti sekali. Baru kali ini saya lihat slide yang itu ketelitiannya setaraf dengan ketelitian saya. Contohnya, saudara tulis dalam ribuan rupiah. Itu biasanya diabaikan sama yang jawab. Tapi di sini sampai sebegitu telitinya. Saya mau kasih nilai 100 kalau kelompok ini bisa menjawab 2 pertanyaan saya ya. Atau yang lain mau bertanya dulu jawaban dari kelompok 1? Ada yang belum mengerti? Bagaimana menyelesaikan kasus 1 ini? Soal 1 ya. Mau tanya Bu, itu apa mengenai apa hasil dari nilai buku aset bersih di PT Adil? Slide yang dijelasin Mbak Giga tadi. Ya, tanyalah kepada kelompok 1. Ya. 1 silahkan. Ya. Yang tanya hasil dari 170.000 itu loh, nilai buku aset bersih di PT Adil. Iya, kenapa? Ya, itu dari mana maksudnya tanya? Oh, itu didapat aset bersih itu kan rumusnya kan aset dikurangi liabilitas. Nah, aset dari PT Adil itu lihat di kolom ketiga. Keempat itu yang blok warna merah sebelah kiri. Itu kan nilai buku PT Adilnya yang aset totalnya 300.000. Nah, terus yang liabilitas dari utang itu kan totalnya
55 tambah 75 kan 130. Nah, 300 dikurangi 130 itu sama dengan 170 juta. Nah, kalau mau cara cepatnya, tadi kan aku nawarin alternatif cara cepat. Itu tuh kamu langsung bisa lihat di ekuitasnya. Jadi 100 ekuitas itu kan mulai dari modal saham. Modal saham TMD saldo laba itu kan ekuitas. 100 tambah 20 tambah 50 sama dengan 170. Gitu. Ada dua cara, terserah kamu mau yang mana. Kalau misalnya kamu ini enakan aset dikurangi liabilitas, ya itu kan namanya aset bersih ya. Tapi aset bersih itu sama dengan nilai ekuitasnya. Itu bisa dipahami. Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain untuk Iya, jawaban? Bu. Ya, silakan. Permisi, saya mau bertanya mengenai yang awal tadi, biaya investasi. Yang dialokasi itu, nah itu, apakah yang penggabungan usaha merger PT Indah itu membayar penerbitan saham 40 juta dan 50 juta itu apa tidak dimasukkan kas? Maksudnya sebagai pengeluaran kas. Maksudnya itu biaya ini kan sudah kreditnya kas. Mohon maaf. Sudah Iya. kejawab kah? Bentar. Iya. Mungkin tanya ininya mungkin biaya investasi, kenapa kok masuk biaya investasi? Bukan investasi. Yang di atas itu kan yang di data, kan itu yang biaya investasi kan 375 yang dari saham sama nilai wajar ya. Nah itu yang untuk yang disoalkan ada untuk penerbitan saham 40 juta dan akuisisi lainnya 50 juta itu apa enggak termasuk biaya investasi juga? Maksudnya kita mengeluarkan kas banyak. Begini ya. Kalau investasi di PT Adil yang di jurnal atas, dia itu masuk pos neraca. Nah, kalau biaya investasi itu pos laba rugi. Beda ya, jadi kata-kata investasi di PT Adil sama biaya investasi. Nah, karena biaya akuisisi ini termasuk biaya, akhirnya dia itu masuknya pos laba rugi, bukan menambah dari total investasinya. Gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya tuh investment expense. Jadi bukan investment in PT Adil, tapi investment expense. Nah, semua expense itu letaknya di laba rugi ya. Iya, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya ke kelompok 1 jawabannya ini? Oke, kalau nggak ada saya yang tanya ya. Ada 2 pertanyaan saya. Pertanyaan saya terkait sama kenapa PT Indah kok saudara menggunakannya nilai buku, bukan nilai wajar? Mohon maaf, Bu. Ya, tadi kan di slide itu saudara yang menjumlahkannya adalah nilai buku ditambah waktu membuat neraca. Membuat neraca. Oh, neraca ya. Ya. Nah, itu. Itu kan di PT Indah nilai bukunya. Kenapa kok bukan nilai wajarnya? Karena karena kan ini pencatatan, Bu. Pencatatannya kan masih menggunakan nilai buku. Bukan nilai pencatatannya PT Indah kan menggunakan nilai buku, bukan nilai wajar. Berarti nggak boleh nilai PT Indah menggunakan nilai wajar? Itu kan harus di jurnal dulu, Bu, sebelumnya. Nah, kenapa nggak di jurnal sama ini kelompok? Soalnya kan ini kan pada tanggal apa ya? Soalnya kan di nilai bukunya PT Indah ini kan mengakuisisi si PT Adil itu, Bu. Jadi fokusnya ke PT Adil itu pindah ke PT Indah gitu, aset sama liabilitasnya. Atau teman-teman saya, Bu, ada yang menjawab? Gimana? Jadi penggunaan nilai buku bukan nilai wajar karena nilai yang tercatat itu menggunakan nilai buku, bukan nilai wajar. Berarti nilai wajar tidak boleh digunakan?
Ini masuk ke pertanyaan saya kedua. Kalau gitu kapan nilai wajarnya PT Indah digunakan? Nilai wajarnya PT Indah itu digunakan ketika sudah ada apa ya Bu? Pengukuran gitu tak Bu? Kayak itu pertanyaan saya kan. Di sini saudara pakai nilai buku. Why? Pertanyaan berikutnya adalah kalau memang ini harus pakai nilai buku, why-nya tadi ketemu. Begitu, kenapa? Kapan digunakan nilai wajarnya PT Indah? Ketika sudah ada penambahan pengukuran di jurnalnya itu, Bu. Jadi setelah jurnal apa ya? Ya, kenapa Jurnal nggak di jurnal di sini? Kenapa tidak di jurnal di sini? Soalnya ini pada tanggal berapa tadi ya? Tanggal 2 Januari 2019, Bu. Bukan pada tanggal 31-nya. Jadi belum nilai wajarnya ini kan masih belum. Berarti tanggal 31 gitu, akan di jurnal nilai wajar? Tergantung Bu, kalau misalnya piutang usahanya yang dapatkan itu kok piutang usaha yang berbeda ya Bu akunnya. Misal kayak persediaannya tadi ternyata setelah sampai tanggal 31 terjadi kayak pembelian lagi akhirnya nambah 20.000, berarti tanggal 31 nanti nambah gitu. Jadi 150.000. Pembelian apa lagi? Pembelian persediaan Bu. Kan itu kan persediaannya 130.000 Bu. Nah, kalau misalnya dia mau dijadiin nilai wajar 150, berarti ditambah 20.000 dari misal ada pembelian atau apa tambah 20.000 situ. Kalau gitu PT Adil kenapa kok tanpa pembelian bisa punya nilai wajar? Masa PT Adil ketika diakuisisi beli dulu persediaan 20.000? Enggak. Soalnya ayo konsepnya ya, yang lain mungkin bisa jawab, berarti belum bisa 100 ya. Satu pertanyaan nilainya 5 saja, jadi masih 9. Saya belum. Oke, silakan, siapa yang mau jawab? Saya Hendy. Ya Hendy. NPM 111. Ya, apa Hendy? Ya, karena pakai nilai buku itu karena perusahaan Indah itu masih belum dibubarkan Bu, jadi masih berjalan prosesnya sehingga pencatatannya masih menggunakan nilai buku. Sedangkan untuk penggunaan nilai wajar itu digunakan ketika perusahaan Indah diakuisisi oleh perusahaan lain, maka penghitungannya menggunakan nilai wajarnya. Ya, betul jawabannya. Jadi itu konsepnya ya. Yang ditransaksikan tuh siapa? Ya. Sepanjang yang ditransaksikan adalah PT Adil, kan dia yang dibeli. Maka yang PT Adil dilihat nilai wajar. Tapi kebalik lagi nanti kalau PT Adil yang membeli PT Indah, ya PT Indahnya dipakai nilai wajar, kan begitu ya. Makanya tadi seperti dikatakan Hendy, yang pertama jawabannya betul, nilai buku, karena memang PT Indah tidak ditutup dan tidak mengalami akuisisi ya. Tidak diakuisisi maksud saya. Sedangkan jawaban kedua, kapan nilai wajar PT Indah dipakai? Ya ketika PT Indah ditutup atau diakuisisi. Paham maksud saya ya? Oke. Paham Bu. Sayangnya nilai 10-nya masuk ke Hendy, bukan masuk ke kelompok 1. Oke, selain ini udah ya? Ada lagi pertanyaan lain? Jawabannya udah betul semua?